ini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Ketika orang yang dilaknat oleh Allah dengan kalimat tabat yada abi lahabin wa tab, itu oleh Allah diringankan siksanya. Datang kepada kita sebuah hadis, setiap hari Senin dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lisururi bi Ahmada, karena bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad atau Ahmad ketika itu orang sampein namanya Suhaibul Aslamiyah. Suhaibah nyampein, Tuan Abu Lahab telah lahir keponakanmu dari Aminah dan dari almarhum Abdullah. Senang dia. Apa katanya? Suhaibah, aku merdekakan dari perbudakan. Maka pas beliau Nabi kita mendapatkan wahyu sebagai Nabi dan Rasul, orang yang pertama menentang adalah Abu Lahab. Kemanapun Nabi berdakwah, Abu Lahab ngintirin terus. Tidak hanya itu, istrinya pun begitu. Baik Abu Lahab dan istrinya luar biasa bencinya, dengkinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setiap hari Senin yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Famazannu bil abdil lazi kana umruhu bi Ahmada masmurun wa mata muwahhida. Maka balasan apa bagi seorang hamba yang sepanjang umurnya selalu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dan dia mati dalam keadaan seorang muslim. Kita ini alhamdulillah setiap maulid selalu bergembira. Kenapa bergembira? Datangnya satu junjungan alam, orang yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia. Itulah kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mari sama-sama kita kobarkan cinta kita kepada Rasulullah setinggi-tingginya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Qaul Tugyan, wahbub nabiyaka summa auzim qadrahu wa bukhal bidinika mayurabika ma'fam. Cintailah nabimu, wahbub nabiyaka summa azim qadrahu, kemudian agungkanlah posisinya. Insyaallah malam hari ini kita juga akan mendoakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya dan nanti akan dikupas habis oleh guru kita, penceramah kita insyaallah Haji Zuhri Fauzi. Saya hanya mukadimah dan sekedar sekapur saja. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah qaidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Al-mukarramun, para alim ulama yang hadir banyak ulama yang di rumah Abin Damiri, masyaallah. Yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu mengingat untuk lebih efisiensi waktu. Wabil khusus penceramah kita mungkin dia datang, Kiai Haji Zuhri Fauzi, matanallah biduri hayati wa nafa'ana bi ulubi. Para ulama, tokoh masyarakat dan juga pejabat pemerintahan yang sudah hadir, baik itu Bapak Camat ataupun Bapak Kepala Kelurahan Kebayoran Lama Utara beserta stafnya, insyaallah selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hujjaj, ibu-ibu hajjah, calon-calon hajjah, dan juga para asatizah yang hari ini ikut hadir di Masjid Jami Al-Mujtahidin
dalam rangka kita memuliakan orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di masjid ini karena kita cinta kepada beliau. Jangan ditanya bagaimana cinta beliau kepada kita, luar biasa. Tidak pantas bagi seorang muslim sebagai pengikut umat Rasulullah tidak mencintai baginda Rasul. Karena semenjak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipikirkan adalah umatnya. Bahkan sampai hari kiamat pun umat yang dipikirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita baca dalam Al-Quran surat Taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari jenismu sendiri. Ai min jinsikum basyarun arabiyun qurasyiyun mislukum, kata Imam Nawawi dalam tafsir Munirnya. Itulah nabi kita, seorang manusia, orang Arab, suku Quraisy, seperti kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah dan Fatimah membaca lain. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum, sungguh telah datang seorang rasul dari jenismu sendiri. Maksudnya ai min asyrafikum wa afdalikum, orang yang paling mulia, orang yang paling utama diutus oleh Allah kepada kita semua. Azizun alaihi ma'anittum, amat terasa berat yang Nabi rasa penderitaan umat. Nabi berasa berat beliau menghadapi umat ini. Beliau sayang kepada kita. Sampai hari kiamat pun beliau sayang kepada kita. Pernah satu ketika di malam Lailatul Barokah, Siti Aisyah kehilangan Rasulullah di malam hari. Begitu dia mendusir, didapati Rasul tidak ada di sisinya. Maka Siti Aisyah pun mencari-cari di mana gerangan baginda Rasul berada. Dicari ke seluruh rumah istri-istrinya, nggak ada. Mungkin ke rumah Ali kali. Maka dia datang ke rumah Ali, ketuk pintu, keluarlah Fatimah Zahra, putri tercinta baginda Rasul. Ada apa ibu? Apakah Nabi mampir ke rumahmu? Tidak. Keluar juga Ali dan juga putra-putranya Hasan dan Husain. Terganggu oleh ketukan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ali, mungkin di masjid. Fatimah jawab, di masjid beliau tidak ada. Kalau itu mungkin beliau ke kuburan Baqi'il Gharqad. Maka seluruh yang ada ketika itu, Aisyah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, mengejar Nabi atau mencari Nabi di kuburan Baqi'il Gharqad. Pas di sana memang benar Rasulullah. Ada cahaya yang memancar dari kuburan Baqi'il Gharqad. Yakinlah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul tidak tahu kedatangan tamu-tamu agungnya ini, Ali, Aisyah, Fatimah, dan juga cucu-cucu beliau. Dikala itu beliau sujud sambil menangis. Itu terjadi di malam Lailatul Barokah. Malam apa tuh Pak? Malam nisfu Sya'ban.
Apa kata Rasulullah? Dalam satu munajatnya dia berkata kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau kau siksa mereka, mereka hambamu ya Allah. Sambil menangis Rasulullah.